Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah transformasi digital, yaitu Bapak Muhammad Ali, dan kepada teman-teman saya semuanya, anak-anak kelas teknologi pendidikan A. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya yang berjudul yaitu Digitalisasi Pendidikan Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Gina Ataya dengan NIM 20105241001. Nah, sebelum kita membahas apa itu digitalisasi pendidikan sekolah dasar, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari digitalisasi itu sendiri. Nah, apa itu digitalisasi? Digitalisasi merupakan sebuah bentuk inovasi dari perubahan teknologi mekanik menjadi teknologi digital. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi mekanik ini menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, sekarang perubahan ini menjadi teknologi digital, yang mana teknologi digital ini menjadi teknologi mesin atau robot. Jadi, makin modern atau makin berkembang atau makin maju gitu ya. Nah, kata digital ini merupakan suatu bentuk modernisasi seperti yang saya bilang tadi, atau dapat dikatakan pula pembaharuan dari penggunaan teknologi yang seringkali dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Nah, kata-kata teknologi ini tidak bisa kita hindari atau kita tidak bisa kita hilangkan dari kata kemunculan internet dan komputer yang mana ketiganya saling beriringan. Gitu. Selanjutnya, apa itu pendidikan dasar? Nah, pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu jenjang dalam pendidikan formal di Indonesia yang mana di dalamnya terdapat anak-anak kisaran umur 7 sampai 12 tahun. Nah, sekolah dasar ini merupakan termasuk salah satu jenjang pendidikan formal di Indonesia yang mana jenjang pendidikan formal di Indonesia ini ada tiga, yaitu pendidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan satu lagi pendidikan tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan sekolah dasar atau pendidikan dasar yang mana sekolah dasar ini berisikan anak-anak kisaran umur 7 sampai 12 tahun atau 11 tahun. Yang mana dalam kisaran umur tersebut dibutuhkannya inovasi serta kecerdasan seorang guru ataupun pengembang media belajar dalam menemukan kembali stimulus yang akan menimbulkan respon serta proses pembelajaran yang efektif dan memadai. Nah, sebagai guru atau pakar pendidik kami, atau supaya menimbulkan respon-respon atau stimulus. Jadi kita memberikan stimulus kepada mereka yang nantinya akan mereka proses, akan memberikan respon yang baik dan efektif dan memadai ini. Jadi media belajar yang menumbuhkan kembali stimulus itu maksudnya seperti itu. Nah, mengapa membutuhkan inovasi serta kecerdasan seorang guru atau pakar pendidik? Karena dalam hal ini anak-anak tersebut butuh bimbingan atau butuh inovasi serta kecerdasan guru tersebut atau pakar pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran yang ada agar menjadi efektif dan memadai tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada latar belakang digitalisasi pendidikan sekolah dasar. Nah, kemunculan teknologi digital sendiri didukung oleh adanya era revolusi industri 4.0. Nah, era revolusi industri ini dikenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Istilah digital mulai bermunculan dan seiring dengan perkembangan kemajuan-kemajuan yang ada tersebut menjadikan inovasi tercipta dari segala bidang yang ada dalam kehidupan, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Nah, pastinya dengan kemajuan tersebut, kemajuan atau kita sebutnya kadang globalisasi gitu ya, atau kemajuan ini adanya datangnya era revolusi industri 4.0 yang mana sudah serba digital. Nah, bidang-bidang dalam kehidupan ini seringkali ikut berlomba-lomba untuk terus berinovasi dan ikut terus maju agar tidak ketinggalan nantinya, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dari manusia tersebut. Nah, salah satunya ini pendidikan. Makanya digitalisasi pendidikan sekolah dasar ini akan dilatar belakangi oleh itu tadi teknologi digital itu.
Nah, selanjutnya yaitu digitalisasi pendidikan sekolah dasar terhadap pengembangan dan perubahan media atau alat yang digunakan dalam proses pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan untuk anak-anak usia 7 sampai 11 hingga 12 tahun. Nah, dalam tadi digitalisasi pendidikan, yaitu yang mulai berinovasi, nah kita lebih spesifik lagi kita membahas pendidikan sekolah dasar. Nah, digitalisasi pendidikan sekolah dasar ini agak condong atau mungkin lebih mengarah kepada pengembangan atau perubahan media atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mengapa seperti itu? Jadi untuk menjadikan media yang lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, yang tadinya buku-buku menumpuk-menumpuk jadi hanya baca-baca atau mendengarkan guru berbicara di depan kelas. Nah, untuk itu dalam digitalisasi pendidikan ini tidak seperti itu. Jadi mereka menggunakan pengembangan untuk menciptakan media dan alat untuk metode pembelajaran agar efektif dan efisien tersebut. Karena kembali lagi yang mana dalam kisaran umur tersebut 7 sampai 11 sampai 12 tahun, mereka harus difasilitasi media dan model pembelajaran yang mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti atau tidak terlalu rumit, mulai membiasakan mereka mengenai pendidikan atau menumbuhkan pengetahuan dan membentuk stimulus-stimulus baru. Nah, karena mereka ini membutuh bimbingan dan guru berperan untuk memfasilitasi media dan model pembelajaran yang mudah dimengerti dan tidak terlalu rumit. Tujuannya agar mereka dapat ditumbuhkan atau menumbuhkan pengetahuan akan teknologi digital yang seiring maju berkembangnya zaman. Lalu apa sih tujuan digitalisasi pendidikan sekolah dasar itu? Nah, tujuannya yaitu menjadikan serta menciptakan proses pembelajaran yang berbasis media. Nah, berbasis media-media digital secara efektif dan efisien dalam mengakomodir kemampuan serta ilmu yang mereka dapatkan di era digitalisasi ini. Tak jarang anak-anak sekitaran anak-anak SD atau sekolah dasar, mereka saat ini lebih terbuka pikirannya atau lebih mengerti mengenai digital ini. Kadang mereka sudah punya smartphone atau gadget. Nah, mereka ini dalam mengakomodirnya sebagai tugas seorang pendidik untuk memfasilitasi media-media pembelajaran yang nantinya akan mengarahkan pengetahuan-pengetahuan mereka itu ke dalam arah yang lebih benar atau positif. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa pendidikan dasar meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akan memberikan perubahan yang sangat signifikan, mulai dari media sampai proses dan tahap belajar yang dilakukan untuk dapat diambil keuntungan serta dampak jangka panjang. Nah, proses pembelajaran atau penciptaan media ini nantinya akan kita peroleh. Jadi kita akan menumbuhkan pengetahuan digital kepada mereka, namun nanti mereka akan memberikan dampak yang panjang karena mereka di sini merupakan generasi bangsa. Nah, untuk itu guru berperan untuk mengembangkan motivasi mereka dalam terus berinovasi dan mengikuti pendidikan yang sesuai. Mengapa guru yang berperan sebagai untuk mengembangkan motivasi, untuk menanamkan motivasi dalam diri mereka. Padahal kan sekarang digital gitu ya. Nah, mengapa seperti itu? Karena mesin atau robot tidak mungkin memberikan motivasi atau masukan seperti tauladan gitu kan. Tidak mungkin seorang mesin atau robot melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari itu tugas guru selain memberikan media, menyampaikan, serta mendidik, nah hal penting yaitu memberikan motivasi belajar, menentukan arah yang benar dari tujuan belajar yang sudah ditentukan oleh masing-masing siswa tersebut, atau kembali mengarahkan, dan menanamkan motivasi-motivasi kepada mereka untuk terus berinovasi. Nah, selanjutnya terdapat 3 penelitian, sebenarnya beberapa penelitian mengenai digitalisasi pendidikan ini atau media-media yang digunakan untuk, mendukung adanya digitalisasi pendidikan ini. Namun saya mengambil 3 penelitian di sini, yaitu yang pertama dari, Kun Cahyono dan Maharani Putri Kumalasari pada tahun 2019. Mereka di sini menggunakan menciptakan e-modul untuk para guru sebagai bentuk perubahan sistem pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Nah,
mereka menggunakan e-modul di sini untuk memfasilitasi guru agar, yang tadinya buku-buku banyak, jadi guru harus membawa buku dan, siswa harus membawa buku. Jadi dengan e-modul ini nanti semuanya basisnya digital atau internet. Jadi tinggal buka situs e-modulnya, nanti keluar materi-materi di situ, latihan pembelajaran di situ, seperti itu. Nah, namun dalam penelitian mereka ini mendapatkan saran supaya ditambahkan multimedia seperti video atau suara, yang mana nanti akan membantu pemahaman siswa. Nah, kaitan pemahaman siswa dengan e-modul ini pastinya sangat penting karena tujuan utama media pembelajaran yang diciptakan atau dikembangkan ini salah satunya untuk membantu pemahaman siswa itu sendiri khususnya gitu ya. Nah, mengapa ditambahkan video maupun suara? Karena anak-anak SD, karena di sini e-modulnya untuk guru-guru dari anak SD, anak-anak SD sendiri mungkin memiliki rasa bosan atau yang mereka tidak bisa diam duduk mendengarkan itu kan jarang, karena mereka lebih suka bermain, lebih suka berlari-lari. Maka dari itu, mungkin dengan adanya video atau saran ini, video maupun suara, nanti mereka akan lebih fokus dan lebih tertarik dengan animasi-animasi yang ada pada videonya, gitu. Penelitian yang kedua yaitu dari Dera Nugroho dan Yanti Anggraini pada tahun 2019. Nah, mereka berdua di sini mengembangkan instructional game yang mana didasari dengan pendekatan yang mereka buat yaitu PAILKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, sehingga pengalaman belajar yang para siswa dapatkan menjadi efektif dan didapatkan secara lebih utuh. Nah, instructional game di sini seperti yang saya bilang tadi, karena mereka senangnya bermain atau anak SD senangnya bermain, nah kita kita arahkan aja kepada game atau yang sekaligus membimbing mereka, membawa mereka ke dalam hal positif dan berguna untuk menjadikan instructional game gitu kan. Ini menciptakan instructional game seperti itu. Penelitian ketiga yaitu Bibi Supriyanto pada tahun 2020. Nah, target beliau di sini untuk menyongsong pendidikan Islam 4.0 karena memang kajiannya atau judulnya ini mengenai pengembangan pendidikan Islam 4.0 yang mana berbasis digital kembali lagi. Berhasil menuai hasil yang memuaskan dengan diselingi menggunakan media digital berbasis video, anak-anak akan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Misalnya karena ini pendidikan Islam, misalnya dikasih tontonan cerita Nabi atau kisah film cerita Nabi. Dengan begitu anak lebih mudah memahaminya. Oh, jadi Nabi Nabi Isa ini perjalanannya seperti ini. Jadi tidak hanya mendengar cerita saja untuk lebih fokus untuk mendalami bagaimana imajinasi mereka, maka dari itu dikasih video-video yang lebih menarik seperti itu. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari digitalisasi pendidikan sekolah dasar ini, kita akan menarik beberapa kesimpulan yang tadi telah saya bahas ya. Upaya digitalisasi pada siswa sekolah dasar yang mana sedang dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya cenderung lebih gemar bermain daripada duduk belajar dan memperhatikan. Hal tersebut dapat memanfaatkan digitalisasi. Nah, karenanya digitalisasi di sini penting dalam mengakomodir tadi gitu, cara cara, mereka belajar yang cenderung lebih gemar bermain daripada duduk memperhatikan gitu. Yang ada dengan media-media digital sampai dengan model pembelajaran berbasis digital, anak-anak akan menerima materi dan menjalani proses pembelajaran yang mudah dan efisien. Seperti yang tadi ada instructional game, ada e-modul untuk siswa dan murid, untuk siswa dan guru, juga ada video-video animasi atau video-video pembelajaran agar mudah dipahami. Jadi hal-hal tersebut mungkin agar lebih efisien. Karena memang sifatnya digital atau teknologi, yaitu untuk memudahkan, untuk mengefisienkan atau mempraktiskan gitu ya. Dengan begitu, para siswa sekolah dasar akan memahami pelajaran dengan senang, tanpa tuntutan ataupun tekanan. Nah, jadi kita di sini memfasilitasi bagaimana apa yang mereka senangi, lalu kita fasilitasi, oke, kita buatkan game gitu. Jadi, bermain mereka nanti diarahkan di sini gitu kan, dengan ada sisi pendidikannya dan pelajarannya gitu. Yang mana nantinya menjadikan generasi yang unggul serta terbiasa akan kemajuan teknologi. Jadi mereka tidak gaptek istilahnya, akan kemajuan teknologi khususnya yaitu kemajuan teknologi digital. Seperti itu.
Baik, sekian presentasi kali ini dari saya, Raisa Ginataya, mohon undur pamit diri. Sekiranya banyak salah dan, kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.